hope you are all in a good condition. Today we are going to discuss about present perfect tense on the active form. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang present perfect tense dalam bentuk aktifnya ya. The present perfect is a verb tense which is used to show an action that has taken place once or many times before now. Jadi present perfect tense ini adalah penggunaan kata kerja sesuai waktunya untuk menunjukkan bahwa sebuah kegiatan telah terjadi pada waktu yang lampau sebelum saat ini. And then, most frequently used to talk about experiences or changes that have taken place. Jadi cenderung ini seringkali digunakan untuk membicarakan tentang pengalaman-pengalaman atau kegiatan yang mengalami perubahan dari awal terjadinya sampai sekarang. How do you actually use the present perfect tense? Bagaimana sebenarnya cara menggunakan present perfect tense ini? So, we use present perfect tense in order to describe our experience. Kita menggunakan present perfect tense ini untuk mendeskripsikan tentang pengalaman kita. Contohnya adalah I have been to France. Saya telah mengunjungi Prancis. Jadi, ini adalah pengalaman berkunjung ke Prancis. Telah kita kerjakan, kita gunakan present perfect tense untuk menggambarkannya. And then in order to talk about change that has happened over a period of time, untuk membicarakan tentang perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, kita juga menggunakan present perfect tense. Contohnya seperti, you have grown since the last time I saw you. Kamu telah bertumbuh sejak terakhir sekali saya melihatmu. Jadi ada perubahan sejak terakhir sekali melihat seseorang, kemudian bertemu kembali, sudah ada perkembangan. Mungkin tambah tinggi atau tambah besar, dewasa, begitu ya. And then, in order to say that an action which we expected has not happened. Juga ketika kita ingin memberitahu atau mengatakan sesuatu kegiatan yang kita harapkan tetapi belum terjadi, kita juga bisa menggunakan present perfect tense. Misalnya, our son has learned how to read. Anak kami telah belajar bagaimana cara membaca. Jadi kita mengharapkan anak itu dapat membaca tetapi belum bisa membaca. Namun, prosesnya sudah terjadi bahwa dia telah belajar bagaimana cara untuk membaca. And then, in order to talk about several different actions which have occurred in the past at different times, we also use present perfect tense. Untuk membicarakan tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang berbeda, yang telah terjadi di waktu yang lalu pada waktu yang berbeda, kita juga menggunakan present perfect tense. Contohnya adalah, the rain hasn't stopped. Jadi, ada peristiwa di waktu yang lampau, hujan belum berhenti. Jadi sudah terjadi namun sampai sekarang belum berhenti. Jadi waktu yang lalu, waktu yang sekarang adalah waktu yang berbeda tetapi masih berhubungan. And then in order to list the accomplishment of individuals and humanity, we use present perfect tense. Untuk mendaftarkan pemenuhan terhadap pencapaian dari pribadi atau manusia. The army has attacked that city 5 times. Pasukan bersenjata tersebut telah menyerang kota tersebut sebanyak 5 kali. Jadi ada kegiatan yang dilakukan angkatan bersenjata tersebut yaitu menyerang kota tersebut sebanyak 5 kali. Ini adalah kegunaan dari present perfect tense dan cara menggunakannya. In order to understand how to use the verbs in present perfect tense, we need to recognize the form of the verbs itself. So, we need to understand the irregular and the regular verbs form that will be used in present perfect tense. In this case, we need to understand the verb 1, such as begin, do, drink, go, and we have to recognize the second form of this verb. Begin will become began, do, did, drink, drank, go, went, and then the third form is began, done, drunk, gone. And then in this case, that we will use in this present perfect tense is the third form. So we need to understand the root, verb 1, and then the verb 3 of the verb 1. So we will use verb 3 in this present perfect tense. We also need to recognize and understand how to use regular verbs in present perfect tense. Kita juga harus mengetahui dan mengenal bagaimana cara menggunakan kata kerja regular di dalam present perfect tense. Dalam hal ini, setiap kata kerja memiliki bentuk pertama,
seperti accept, answer, complete, practice, and then verb 2, accepted, answered, completed, practiced, and then verb 3, accepted, answered, completed, practiced. And in this case, in present perfect tense, we need to recognize the verb 1, the root of the verb, and then the form of the verb that will be used in present perfect tense is verb 3. Jadi kita harus mengenali bentuk dasarnya dari kata kerja tersebut, dan kemudian kita harus mengetahui bentuk ketiganya, karena inilah yang akan kita gunakan di dalam present perfect tense. Sebenarnya agak mirip untuk rootnya dengan bentuk ketiganya, namun di bentuk ketiganya ada hal khusus, yaitu penambahan akhiran di atau id di akhir dari kata kerja tersebut. So we need to understand that in regular verbs, to find out the third form of the verb, it is quite similar with the verb 1. So to recognize that, we see the ending d or ed on the verb 3, on the third verb. Time signal in present perfect tense: already, never, for, just, since, once, 3 times, at last, twice. Jadi kita bisa lihat di sini penggunaan penanda waktunya: already artinya sudah selesai, never tidak pernah, for selama, ini artinya durasi. Jadi lamanya sebuah kegiatan terjadi. Just baru saja, since sejak, artinya proses dari sebuah kegiatan itu dikenali sejak kapan dimulainya, titik awal terjadinya, the starting point. Once artinya sekali, periodiknya. 3 times 3 kali, periodiknya. At last akhirnya, ada kesimpulan akhirnya setelah proses awal terjadi. Twice ini artinya 2 kali proses terjadinya kegiatan tersebut. Ketentuan lain yang harus kita pahami juga di dalam penggunaan present perfect tense adalah penggunaan kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Seperti auxiliary verbs have, itu harus berpasangan dengan subjek I, you, they, we. Ini adalah ketentuan baku yang harus diikuti. Kemudian kata kerja bantu berikutnya adalah has. Kita harus kenali bahwa subjek yang bisa menggunakan kata kerja bantu ini adalah he, she, it. Jangan tertukar untuk penggunaan ini ya. Kemudian penggunaan kata kerja bentuk ketiga adalah ketentuan di dalam present perfect tense. Dan subjek yang bisa menggunakan kata kerja bentuk ketiga ini adalah I, you, they, we, dan juga he, she, it. Jadi seluruh subjek bisa menggunakan kata kerja bentuk ketiga ini. Let us pay more attention to the pattern of present perfect tense. Mari kita fokuskan untuk bagaimana melihat bentuk dari present perfect tense. We have positive sentence, we have negative sentence, we have interrogative sentence in present perfect tense. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dalam bentuk present perfect tense. Yang pertama, kalimat positif, formasinya atau bentuknya adalah terdiri dari subjek, kemudian have atau has, kemudian verb 3, lalu kita tambahkan objek atau adverb. Ini opsional. Jadi yang pertama tadi subjek sudah kita tentukan, dan penggunaan have atau has tergantung dari subjeknya yang mana. Lalu bentuk verb 3 tadi sudah kita pelajari juga di awal, dan kita bisa letakkan objek atau adverb di belakangnya. Untuk kalimat negatif, penyusunannya adalah subjek, kemudian ditambah have atau has, lalu jangan lupa meletakkan kata not, kemudian verb 3, lalu objek atau adverb. Untuk penyusunan kalimat tanya di dalam present perfect tense, kita meletakkan auxiliary verbnya atau kata kerja bantunya di awal kalimat. Kalau di positif dan negatif, itu adalah subjek. Lalu kalau di kalimat tanya, kita menggunakan have atau has terlebih dahulu, kemudian kita menambahkan subjek, dan kemudian verb 3, lalu kemudian objek atau adverbnya, dan jangan lupa tanda tanya di akhir dari kalimat tersebut agar menjadi kalimat tanya.
Let's study the following example of how to make positive form in present perfect tense. Mari kita pelajari lebih lanjut contoh bagaimana cara membentuk kalimat positif dalam present perfect tense. In the following sentence, dalam kalimat berikut kita bisa lihat she adalah subjeknya, arrive adalah verbnya, at the school since 25 minutes ago ini bisa menjadi keterangan. Kemudian kita harus merubahnya ke dalam bentuk positif. Ketentuannya tadi sudah disebutkan, subject plus have or has plus verb 3 plus object or adverb, and it will become she. We're supposed to put have or has because the subject is she, karena subjeknya adalah she, maka kata kerja bantunya adalah has. Arrived ini adalah bentuk ketiga, the third form of the verb, datangnya dari verb 1. At the school since 25 minutes ago adalah bagian objek atau adverbnya. Jadi, dia telah tiba di sekolah sejak 20 menit yang lalu. She has arrived at the school since 25 minutes ago. Demikianlah cara membentuk kalimat positif dalam present perfect tense. Contoh kedua, they write the application letter for 2 hours. They adalah subjeknya, write adalah verbnya, the application letter adalah objek, for 2 hours itu keterangannya. Kita merubah menjadi kalimat positif present perfect tense. Maka formasi pertama adalah subjek they, lalu kemudian have or has. Kita pilih have karena subjeknya adalah they, pasangan kata kerja bantunya adalah have. And then written adalah bentuk ketiga dari write. Jadi sama-sama artinya menulis. Write adalah verb 1, written adalah verb 3. And then we continue by making the application letter after the verb, and then for 2 hours as the adverb. They have written the application letter for 2 hours. Mereka telah menulis surat lamaran kerja tersebut selama 2 jam. Demikianlah contoh untuk membentuk kalimat positif dalam present perfect tense. Now, we're going to study how to form negative form in present perfect tense. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat bentuk kalimat negatif dalam present perfect tense. Mari kita lihat contoh kalimat berikut. She arrived at the school since 25 minutes ago. She adalah subjek, arrive verb, at the school since 25 minutes ago. Ini adalah kata keterangannya. Kita diharapkan dapat berubahnya ke dalam bentuk negatif. Mari kita lihat bentuk yang harus kita ikuti. Subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or adverb. Now, we put the subject she, and then have or has. Kita membuat has karena she adalah orang ketiga tunggal yang membutuhkan kata kerja bantu has. Jadi pasangan she adalah has. Kemudian do not forget to put not. Jangan lupa meletakkan not. And then the third form of the verb, bentuk ketiga dari kata kerjanya, arrived. And then we continue to write at the school since 25 minutes ago. Dan kita lanjutkan dengan menulis at the school since 25 minutes ago. She has not arrived at the school since 25 minutes ago. Ini adalah bentuk negatif dari kalimat present perfect tense. The next sentence, they write the application letter for 2 hours. Kita diminta untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif. Maka kita harus ingat tadi formasinya. Subjeknya they. Jangan lupa meletakkan kata kerja bantu auxiliary verb have. Kenapa have? Karena ini memang ketentuan penggunaannya untuk subjek they. Lalu not. Kemudian written adalah the third form of the verb, bentuk ketiga dari kata kerja yang disediakan. Lalu kita lanjutkan menulis the application letter for 2 hours. They have not written the application letter for 2 hours. Demikianlah cara untuk membentuk kalimat negatif dalam present perfect tense. Now, we come to study how to make interrogative form of present perfect tense. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara membentuk kalimat tanya dalam present perfect tense. With the same sentence, dengan kalimat yang sama, she arrived
at the school since 25 minutes ago. Kita diminta untuk merubahnya menjadi kalimat tanya. Ingat, posisi awalnya adalah auxiliary verbs. Subjeknya adalah she, maka auxiliary verbnya adalah has, she. Nah, ini pasangan dari has adalah she. Verb 3, arrived. This is the third form of the verb. And then at the school since 25 minutes ago. Do not forget to put question mark. Jangan lupa letakkan tanda tanya di bagian akhirnya. Jadi kalimat tanyanya adalah, has she arrived at the school since 25 minutes ago? Contoh berikutnya adalah, they write the application letter for 2 hours. Kita diminta untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat tanya dalam present perfect tense. Maka kita harus melihat terlebih dahulu yang mana subjeknya. Subjeknya adalah they, maka kata kerja bantunya atau the auxiliary verbnya adalah have or has. Maka kalimat tanyanya menjadi, have they written the application letter for 2 hours? And then question mark, lalu tanda tanya. Have they written the application letter for 2 hours? Ini adalah bentuk kalimat tanya dari contoh kalimat yang disediakan. That is all for today about our discussion on present perfect tense. I hope you can practice more to improve yourself. Demikian hari ini untuk pembahasan present perfect tense. Kiranya dapat berlatih lagi untuk meningkatkan kemampuanmu. Thank you. See you again.